Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sobat inovasi, sejatinya masa terus berubah sehingga yang dulunya dari konvensional sekarang menjadi elektronik dan memudahkan semua pekerjaan. Maka diciptakanlah juga aplikasi yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Untuk itu kami telah kehadiran Bapak Muhammad Ridwan ST dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan inovasinya SIM Jitu, Sistem Informasi Manajemen Gaji dan Tunjangan. Apa sih SIM Jitu itu? Langsung saja kita sapa Bapak Muhammad Ridwan. Selamat datang Pak Muhammad Ridwan di acara kami Podcast One Day One Innovation. Terima kasih Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa Bu. Luar biasa baik ya. Masih terus beraktivitas walaupun dalam masa pandemi COVID. Siap. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Baik Bapak. Nah dari Dinas Pendidikan ini ada yang namanya SIM Jitu. Apa sih Pak latar belakang meluncurkan atau membuat inovasi SIM Jitu ini? Latar belakang daripada kami mengembangkan inovasi aplikasi SIM Jitu ini, kami menyadari sebagai OPD yang menaungi lebih dari 62% Bu, ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari pegawai dan guru, SMA, SMK, dan SLB di 17 kabupaten kota. Jadi kami berusaha memberikan pelayanan untuk mempermudah bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya supaya bisa mengetahui informasi masalah gaji dan tunjangan yang diterimanya setiap bulan Bu. Begitu. Nah, jadi tanpa harus mereka datang ke Dinas Pendidikan, mereka cukup melihat dari gadget masing-masing, mereka bisa melihat gaji dan tunjangannya. Betul. Nah dalam pelaksanaannya ini kan Pak 17 kabupaten kota tentunya banyak sekali usernya gitu ya Pak ya. Apakah setiap kabupaten kota itu mempunyai user yang berbeda-beda gitu Pak? Setiap tingkatan Bu itu ada kita usernya nanti gurunya masing-masing gitu. Dan nanti ada tingkatan sekolah juga admin sekolah. Admin sekolah. Itu juga ada user admin dari Dinas Pendidikan. Untuk sementara belum ada kendala yang berarti karena kemarin sudah kami uji cobakan ke beberapa guru dan sekolah dan alhamdulillah berjalan cukup lancar. Cukup lancar. Cara kerjanya gimana sih Pak itu Pak? Tahap pertama Bu, karena kita ini terus terang saja belum mempunyai database yang valid. Mengenai baik data personal maupun data pekerja masing-masing guru tadi. Jadi tahap pertama kita adalah penjaringan data. Kita minta guru untuk mengisi dulu di aplikasi yang kita siapkan ini supaya data yang kita dapatkan benar-benar valid, memang benar dari gurunya. Dari gurunya langsung. Jadi apapun data yang diinputkan, nanti kan ada fakta integritas masing-masing guru bahwa data yang diisikan itu benar adanya. Dan kalau di kemudian hari ada manipulasi data, itu tanggung jawab masing-masing. Nah, setelah nanti yang diinputkan itu mulai dari data personal Bu, data gaji sini ada juga nanti meliputi masalah tentang pangkat dan gaji berkala terakhir. Gitu ya. Apa gunanya? Untuk gaji pangkat dan berkala yang diinputkan itu kita
Ya seperti saya sampaikan di awal tadi, kita belum mempunyai data. Jadi kita kerja ini terutama untuk kenaikan gaji berkala yang sudah menjadi hak masing-masing guru. Betul. Kita tidak punya daftarnya, Bu. Betul. Daftar nominatifnya. Jadi apa yang harus kita kerjakan, berapa yang harus kita selesaikan tadi, ya kita belum punya datanya. Jadi melalui aplikasi ini nanti diharapkan didapatkan data nominatif guru dan tenaga kependidikan yang lain yang akan mengalami menerima kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun gitu ya. Iya. Prosesnya gimana nih? Misalnya nih guru nih kan yang mau naik gaji berkala 2 tahun sekali. Ada beberapa guru kemudian mereka menginput di aplikasi gitu ya Pak ya. Kemudian nanti mereka melaporkan kepada kepala sekolahnya atau bagaimana? Ya, nanti setelah menginput dan mereka juga diharuskan mengupload berkas sebagai bukti validasinya. Betul. Nanti dari itu kan nanti sudah terbentuk daftar nominatifnya. Nanti kalau memang sekolah nanti yang akan memverifikasinya. Oh begitu. Siapa-siapa sih di bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang dan seterusnya. Itu yang akan naik gaji berkala. Jadi nanti di situ tinggal sekolah mengusulkan, usulan nanti masuk ke dinas pendidikan, di operator dinas pendidikan, tinggal mereka mengisi form, kita juga mengisi form juga, nanti untuk SK gaji berkalanya langsung tercetak, Bu. Tercetak di situ ya. Nah setelah nanti tercetak, itu prosesnya nanti nominatifnya berubah untuk 2 tahun yang akan datang. Oh begitu. Kalau proses sudah selesai. Sudah selesai ya. Jadi nominatif itu selalu terbaru ya. Nah dari apa namanya kan tadi sudah usernya mengisi, kemudian dari sekolah mengajukan. Nah dari operatornya sendiri Pak, operator dinas pendidikan itu apakah ada seperti notifikasi atau disclaimer gitu untuk mengetahui bahwa ada usulan dari sekolah misalnya nih SMA 3 gitu. Ada seperti itu Pak di dalam aplikasinya? Nanti kita kan di 17 kabupaten tadi kan kita bagi juga berarti minimal 17 orang juga, Bu, operatornya. Operatornya betul. Nah, nanti usul masuk tadi kan akan ternotifikasi. Kalau memang belum diusulkan tidak akan diproses kan? Ya betul. Nah, jadi kita juga punya catatan siapa saja yang belum mengusulkan bisa kita informasikan di notifikasi sekolah. Oh begitu. Jadi 2 arah kan? Iya betul. Jadi sudah ada notifikasi kemudian diproses Pak ya. Iya. Nah kalau misalnya setelah diproses ada kendala ataupun ada berkas yang kurang gitu Pak, bagaimana cara memfeedbacknya? Apakah cukup dari aplikasi ini atau harus melalui telepon atau di WA? Nanti gitu? ada notifikasi juga Bu bahwa itu ditolak kan? Oh begitu. Ditolak. Ditolak dan ada catatannya kenapa? Ada catatan kenapa gitu ya kepada pihak sekolahnya. Pihak sekolahnya. Sehingga bisa diproses ulang, kemudian diajukan kembali. Begitu ya Pak ya. Tentunya sangat membantu ya Sobat Inovasi karena tentu saja SMA, SMK, SLB ini tersebar di 17 kabupaten kota ya Pak ya. Begitu banyak dan apabila mereka akan mengurus kenaikan pangkat ataupun gaji itu harus datang ke ibu kota provinsi, tentunya menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Tentunya dengan aplikasi ini diharapkan tidak ada keterlambatan Pak ya untuk gaji berkala dan juga kenaikan gaji bisa berlangsung pada saatnya. Begitu Pak ya. Nah, ini kan di 17 kabupaten kota semuanya di bawah provinsi gitu guru-guru ini Pak ya. Dengan segitu banyaknya guru ini Pak ya. Berapa sih Pak jumlah guru-guru yang ternaungi di bawah Disdik ini? Semenjak Undang-Undang 23 2014 pelimpah tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, guru SMA SMK itu kan pada awalnya kan hampir 10.000. Itu tepatnya 9.997. Jadi untuk posisi sampai dengan bulan April ini itu sudah banyak yang pensiun dan sebagainya, mutasi dan sebagainya. Itu posisi sekarang
sekitar 9.120. Masih 9.000-an ya. Semua yang harus diurus oleh Dinas Pendidikan. Setiap bulannya, Bu. Tentunya dengan aplikasi ini mempermudah ya, Pak ya. Nah, dengan 9.000 kekuatan guru-guru ini yang ada di bawah Dinas Pendidikan, ada nggak Pak kendala berarti gitu ya, yang dalam penggunaan aplikasi ini? Ya, pasti setiap aplikasi itu pasti ada kendala, Bu. Betul. Tidak mungkin itu tanpa kendala. Ya, yang pastinya kita kendala untuk sementara ini jaringan gitu, jaringan. klasik ya. jaringan dan mungkin juga sekolah juga, ada sekolah itu yang care dengan data, gitu. yang memang selalu update gitu ya. Datanya. Ada juga yang nggak update. Ada juga yang nggak terlalu peduli kan. Iya. Nah, jadi mungkin itu saja kendalanya, dan kami harapkan ya memang kedepannya jaringan di sekolah juga bisa stabil. Betul. Kan, baik di daerah yang black spot area, mereka tidak ada alasan lagi itu untuk terlambat untuk mengajukan usulan. Usulan begitu. Ya, baik. Ya perlu kami sampaikan juga, selama ini yang terjadi, kami prihatin guru tadi kan dari 17 kabupaten kota minimal 2 kali, Bu, harus ke dinas. Betul. Minimal, pertama untuk menyampaikan berkas, yang kedua untuk mengambil berkas dan mengamprahkannya di Subak Keuangan. Itu kalau tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau ada kekurangan berkas, mereka juga lagi. Ya. Jadi berapa banyak waktu dan biaya yang bisa harus dikeluarkan. Kalau seperti kita contohkan di Oku Selatan, kalau untuk biaya saja minimal mereka harus 500.000, Bu, ke Palembang kan. Betul. Jadi dengan mekanisme seperti ini kita harapkan bisa mempermudah mereka dan mempersingkat jarak dan waktu. Betul ya. Baik. Dalam pengembangannya gitu, Pak ya. Apakah ada masukan, saran dari teman-teman guru sehingga aplikasi ini lebih berkembang? Ya, sebelum kita terapkan aplikasi ini, ya kita trial dulu, Bu. Trial dulu kan, apa sih, kita minta masukan dari teman-teman guru. Jangan sampai ada aplikasi malah mempersulit kan. Betul. Niatnya semangat untuk membuat aplikasi tadi untuk mempermudah. Betul. Bukan untuk membingungkan kan. Betul. Jadi kami sebelum melakukan penerapan, kami sudah melakukan uji coba dulu. Dan pelatihan juga ya kepada operator dan guru-gurunya. Untuk memperkenalkan aplikasi ini. Baik, kesan-kesannya Pak dalam pelaksanaan selama dari tahun 2017 tadi Pak ya sampai sekarang, apa sih yang dirasakan setelah adanya aplikasi ini? Yang pasti suka duka, Bu. Betul, suka duka. Suka duka, tetapi tergantung semangat kita, Bu. Semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik ya. Pelayanan yang baik, karena kita menyadari siapa tahu kita di kemudian hari di posisi mereka. Betul. Di posisi mereka, ya kita juga semangatnya pengen dilayani, Bu. Betul. Nah, jadi suka dukanya kita anggap banyaklah sukanya, Bu. Iya. Kalau dukanya yang paling komplain biasa komplain. Dan namanya gaji ini kan merupakan hak daripada masing-masing ASN. Betul. Kekurangan sedikit senominal seberapapun mereka tahu, Bu. Pasti komplain. Iya. Mereka tahu kekurangan misalnya hanya sekedar 10.000, tapi mereka komplainnya kemana-mana kan? Gitu ya. Nah, itu yang kita hindari, Bu. Iya, dengan adanya aplikasi ini kan semua sudah tertera di sana Pak ya, berapa gajinya apabila golongannya sekian, masa kerja sekian, jadi tinggal kita klik langsung ada di situ Pak ya, mempermudah dan mencegah juga kesalahan-kesalahan kecil lainnya. Betul. Terakhir nih Pak, pesan-pesannya baik itu kepada inovator juga kepada guru-guru teman-teman di kabupaten kota. Silakan. Ya, harapan kami ya aplikasi ini tetap berlanjut, Bu. Iya. Siapapun nanti yang melaksanakannya. Iya, betul. Dan guru juga bisa memberikan masukan kepada kami untuk perbaikan di kemudian hari. Ya, betul. Dan terutama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur
yang sudah menginisiasi kegiatan seperti Iya, ini, betul. mengapresiasi bagi kami inovator, mensupport untuk juga, mensupport untuk lebih inovatif di kemudian hari. Betul. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ridwan ST dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya dengan SIM Jitu, Pak untuk naik gaji dan tunjangan secara berkala itu dapat berlangsung pada waktunya, karena sistem aplikasi itu mempermudah pekerjaan, mempersingkat jarak dan waktu. Begitu pemirsa, jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.